Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Septiani dengan NIM 2309216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan Google Earth Engine Apps dengan tema deteksi anomali termal Gunung Merapi. Ini adalah tugas untuk mata kuliah PJ Sistem Thermal. Nah, untuk tutorialnya yang pertama itu login dulu ke Google Earth Engine-nya. Atau kalau belum bisa daftar dulu. Nah, terus kita membuat file baru, namanya sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sebelum itu di sini saya akan memperlihatkan gitu jurnal yang saya acu. Itu dari Genzano et al. Tahun 2020. Nah, berikut ini algoritma NHI yang saya gunakan. Nah, baik, kita langsung aja untuk membuat skripnya. Yang pertama itu kita namai dulu gitu, ini untuk apa, deteksi anomali thermal. Lalu acuannya juga ditulis dari Genzano et al. Tahun 2020. Nah, ini tuh nanti akan menggunakan citra Landsat 8 untuk deteksinya. Nah, yang pertama itu adalah membuat panel utama aplikasinya. Nanti yang akan muncul di sisi kiri layar dengan saya menambahkan width-nya itu 320 px. Nah, selanjutnya itu membuat judul dan deskripsi untuk memberikan keterangan gitu. Lalu disesuaikan dengan desain masing-masing. Nah, berikut untuk skrip full judul dan deskripsinya. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan input waktu analisisnya. Itu di sini saya menggunakan rentang waktu tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nanti bisa dilihat gitu tanggal-tanggal tertentu pada tahun 2024. Jikapun ada erupsi atau ada aliran lava, nanti bisa disesuaikan dengan tanggalnya. Nah, selanjutnya membuat script control layer peta. Jadi nanti user yang menggunakan GEApps ini dapat mengganti tampilan peta gitu. Jadi nanti akan ada opsi-opsi yang mewakili hasil analisis yang berbeda. Nanti akan ada yang akan diperlihatkan juga hasil dari citra Landsat 8-nya, lalu nanti hasil NHI-nya juga, dan hotspotnya. Selanjutnya mulai masuk ke parameter di algoritma NHI-nya. Jadi ini adalah parameter threshold radiance SWIR 2,2 mikrometer. Untuk nilai defaultnya itu adalah 2,0 yang diambil dari paper tadi Genzano et al.
Jadi nanti jika user menaikkan threshold itu deteksinya akan lebih ketat, dan jika menurunkan threshold nanti akan lebih sensitif. Lalu selanjutnya membuat script tombol eksekusi. Jadi nanti akan ada tombol untuk proses atau untuk menjalankan seluruh workflow-nya. Nanti saat diklik, NHI-nya akan terhitung dan akan menampilkan peta sekaligus statistiknya, sekaligus grafiknya juga. Nah, selanjutnya akan membuat script fungsi utamanya atau algoritma NHI-nya. Ini untuk sebelum kita load atau panggil data citranya, kita buatkan dulu fungsi untuk membersihkan layer lama dan juga menampilkan layer loading gitu, nanti agar user tahu prosesnya sedang berjalan. Nah, selanjutnya baru dilakukan pemanggilan data Landsat 8 level 1. Landsat 8 collection 2 TOA yang difilter berdasarkan area study, atau dalam hal ini dalam kali ini itu di Gunung Merapi. Lalu sesuai dengan tanggal dan juga tutupan awannya itu lebih kecil dari 20%. Nah, berikut adalah full scriptnya untuk memuat data Landsat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konversi TOA reflectance ke radians, karena NHI ini membutuhkan nilai yang sudah berbentuk radians gitu, bukan reflectance. Jadi ini juga menggunakan sudut matahari atau sun elevation untuk koreksi iluminasi. Dengan band yang dipakai itu ada band 5 near, band 6 swir 1, dan band 7 swir 2. Dengan band 5 ini memiliki panjang gelombang 0,86 mikrometer, dan band 6 1,6, band 7 itu 2,2. Nah, berikut juga ditampilkan rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan indeks NHI-nya. Melakukan penerapan algoritma NHI. Ini memasukkan script untuk NHI result, fungsi NHI resultnya. Nah, berikut adalah keseluruhan scriptnya. Jadi dua indeks ini akan membandingkan energi panas relatif dengan nilai lebih dari 0, itu menandakan ada anomali thermal yang digunakan bersama untuk mengurangi false detection.
Nah, selanjutnya deteksi anomali itu yang tadi disebutkan. Jadi deteksinya hanya dianggap valid jika indeks NHI-nya positif, lalu radiance wear-nya itu cukup tinggi. Nah, selanjutnya lanjut ke script analisis outputnya. Jadi script ini tuh untuk menghitung berapa kali hotspot itu muncul di dalam satu pixel, dan dapat digunakan untuk di area-area yang memiliki zona rawan dan juga untuk monitoring jangka panjang. Nah, ada juga untuk menampilkan hotspot terbaru dari citra terakhir. Selanjutnya, menampilkan hasil. Ini untuk visualisasi petanya. Nah, lalu dilakukan juga memperbarui tampilan peta agar lebih interaktif gitu. Memasukkan fungsi update map display. Yang berikut adalah scriptnya. Jadi dapat diatur tampilan petanya berdasarkan pilihan user, dengan warna merah itu memiliki aktivitas tinggi dan warna biru itu rendah. Selanjutnya, ini akan membuat script grafik. Fungsi tampilan grafiknya. Jadi nanti di tiap tanggal akan terlihat perubahan nilainya. Ini menampilkan grafik jumlah pixel hotspot terhadap waktu yang dapat digunakan untuk analisis tren dan juga deteksi peningkatan aktivitas. Selanjutnya tidak lupa juga untuk memasukkan legenda untuk penjelasan pada setiap petanya. Jadi nanti pada penjelasan titik pusat gunung berapi, lalu untuk AOI-nya itu buffer sejauh jarak 20 km yang mencakup area aktivitas yang masih terdapat aktivitas vulkanik. Nah, ini untuk keseluruhan scriptnya. Lalu yang terakhir itu ada script untuk menjalankan aplikasinya. Nah, ini adalah scriptnya. Ada instruksinya juga untuk pertama mengatur tanggal, lalu memilih jenis peta. Nah, setelah di-run, berikut adalah hasilnya. Di sebelah kiri itu ada tampilan sidebar-nya. Nah, yang pertama kita coba untuk memproses data Landsat-nya, Landsat RGB. Nah, ini terlihat ini adalah AOI-nya, lalu untuk Landsat-nya juga terlihat RGB-nya seperti itu.
bisa juga diganti tanggal. Selanjutnya outputnya itu ada NHI swear-nya. Nah, langsung terlihat dengan warnanya itu warna biru dan tadi ada merah. Bisa disesuaikan dengan tanggal agar citranya tidak bolong. Nah, ini yang menggunakan threshold NHI-nya. Lalu ada ini yang binary, yang anomali terbaru. Lalu ada yang sudah dijumlahkan keseluruhan frekuensi anomalinya. Terlihat perbedaan warna di beberapa lokasi dan di area Gunung Merapinya juga terlihat. Lalu ada juga grafiknya, grafik nilai NHI. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.